Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas sinyal reshuffle yang juga terlihat dari parlemen di Senayan. Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan sempat memperkenalkan wakilnya Budi Jiwandono akan bergeser ke kursi eksekutif saat rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Senin lalu. Saat dikonfirmasi, Utut menyebut komentar itu hanya bercanda. Saat buka rapat kerja di Komisi 1 itu soal katanya ada Mas Budi mau jadi menteri, itu maksudnya gimana sih Pak? Itu guyonan aja supaya Mas Budi di kadang rapat-rapat tertentu banyak mendengar. Karena salah satu problem negara kita itu sekarang sulit mendengar. Kalau kan jadi pemerintah kan mesti ditanya mendengar. Kita sering bertanya terus pulang. Nah, jadi saya guyonan, tapi kalau yang tahu ya Pak Presiden atau tanya kepada Dasko. Isu reshuffle jilid 5 kembali muncul setelah DPR mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031. Namun hingga hari ini Istana masih belum mengumumkan secara resmi perombakan di tubuh Kabinet Merah Putih. Apakah perombakan ini juga akan memasukkan nama dari partai koalisi? Kita akan bahas bersama 3 narasumber yang hadir di studio Kompas TV. Ada Ahmad Irawan, politisi Partai Golkar, ada juga Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan, dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bapak-bapak semuanya, Bang Ansi, Mas Irawan, juga Bung Ray. Ya, ini kita masih menerka dulu ya. Apakah itu akan kejadian? Jilid 5 loh ternyata ya, ini sudah mau jilid 5. Yes or no-nya ya. Secara normatif itu pasti hak prerogatif Presiden. Itu tidak bisa diganggu-gugat, tapi marilah kita membaca sinyal-sinyal menuju ke sana. Kalau dari Golkar yang ada di dalam koalisi Pak Prabowo, sudah semakin gencar belum desas-desusnya di dalam internal? Kami sih malah nggak pernah nggak pernah mendengar desas-desus tersebut, dan juga nggak tertarik juga mendiskusikan desas-desus tersebut kami di dalam, karena sejak awal kami memang menganggap pandangan kami di Partai Golkar kaitannya dengan menteri-menteri itu menjadi hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini kan ada orang mengatakan embody, ada inherent di dalam tubuh Presiden, dan memang dalam konteks kita partai atau kami di DPR fraksi Partai Golkar menghormati misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa terkait dengan pengangkatan pemberhentian di pasal 17 itu mengatakan itu wewenangnya Presiden. Tapi waktu itu kan Bang Melki sempat bilang mudah-mudahan harapan Golkar tidak ada kursi yang dikurangi. Oh, kalau itu kan biasa, orang berharap, orang minta, orang berdoa kan ya biasa-biasa aja sama sekali. Tetapi dalam konteks reshuffle kabinet ini kaitannya dengan hubungan kelembagaan negara antara DPR Presiden, kami selalu memandang bahwa ini kan dalam kerangka check and balance-nya gitu. Dan kaitannya dengan pemilihan menteri-menteri, pengangkatan, pemberhentian itu wewenang penuh oleh Presiden, kecuali lembaga-lembaga negara lain yang memang membutuhkan pertimbangan, persetujuan atau harus dipilih oleh DPR, baru kami tertarik untuk mendiskusikan termasuk desas-desus yang dimaksud tadi. Tapi kalau otoritas Presiden ya silakan aja Presiden. Nah, ngomong-ngomong ini kan memang otoritas Presiden, Bang Ray. Tolonglah dibaca. Kan memang haknya Presiden, tapi Bang Ray bisa membaca lah. Dari sekarang yang Bang Ray lihat, apakah memang tarik ulurnya ini masih kencang atau Presiden butuh pertimbangan yang sangat matang untuk merombak? Karena artinya kan kalau dirombak bisa jadi ada jatah partai politik yang akan berkurang, dikurangi atau ada yang bertambah. Ya. Saya kira 3-4 hari yang lalu kita juga diskusi di sini ya, di Kompas ini. Saya mengatakan saya tidak melihat gejala Pak Prabowo itu akan berani melakukan reshuffle. Kenapa tuh? Dan itulah yang kita lihat setidaknya hari ini gitu. Sampai sekarang lah. Iya, nggak tahu besok lusa kan kita nggak tahu. Karena masalahnya pada pribadi Pak Prabowo sendiri menurut saya. Kenapa? Ya, beliau ini mungkin semacam terkungkung oleh narasi harmoni. Itu harmoni itu membuat beliau menjadi nggak berani kota sana kota sini, kalau ambil sini nanti dia teriak gimana, ambil sini dia teriak. Gejolak di internal koalisi. Dia. Jadi Pak Prabowo sangat menyukai kata kalimat harmoni itu, sehingga karena kata harmoni itu nggak terlalu cakap atau nggak terlalu berani untuk mengambil sesuatu yang membuat teman koalisinya akan gusar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kalaupun mungkin ada reshuffle, lebih pada
menteri-menteri yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan apa namanya itu ya partai politik gitu ya. Profesional. Ya mungkin kelompok-kelompok profesional atau wakil-wakil profesionalnya gitu. Dan sejauh ini dari 7 nama atau 7 instansi kementerian yang mulai disebut-sebut akan berganti itu, memang betul kan, cuma ada satu orang yang kelihatan dari partai politik, dalam hal ini adalah dari Golkar. Lainnya itu umumnya adalah orang-orang yang memang berasal dari swasta gitulah kira-kira ya. Nah kalau kita merujuk ke nama-nama yang beredar ya, ini beredar di media yang saya rujuk itu kan, misalnya Pak Pratikno kan, Pak Sakti kan, kemudian Pak Bung Matalius Pigai gitu ya, lalu Menteri apa namanya ini ya, Menteri apa istilahnya itu, pariwisata gitu ya. Nah jadi itu kan semua swasta tuh, menteri-menteri swasta kan. Nah oleh karena itu kalau itu dilakukan terjadi pun, pesan utamanya sih menurut saya adalah Pak Prabowo mau meminimalisasi gitu ya peran atau keterlibatan menteri-menterinya Pak Jokowi. Karena itu runtutan dari peristiwa di mana menteri-menteri yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi, lalu banyak di reshuffle 1, 2, 3, dan 4 itu gitu ya. Dan sekarang kelihatan nama-nama ini muncul lagi. Ada Pak Pratikno, ada Pak Sakti, lalu ada ya setidaknya yang 2 nama inilah gitu ya. Meskipun ada alasan yang mungkin secara alami juga akan terjadi reshuffle, misalnya berkenaan dengan kesehatan yang seperti kita ketahui kemarin Pak Sakti sempat pingsan dalam sebuah acara gitu ya. Jadi ada mungkin tuh ininya gitu. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan politik ya, misalnya seperti apakah Menkomdigi gitu ya dalam ini Ibu Mutia akan direshuffle, bisa ya, tapi menurut saya tetap akan ke Golkar. Ininya gitu ya. Pun berbeda orang tetap dijaga kursinya Golkar. Iya. Apalagi sehari ini seperti kita ketahui, jangankan dikurangi, yang ada malah Bahlil dapat ketua lagi gitu ya kan. Dewan Energi Nasional. Energi Nasional gitu. Jadi saya kira dari semua koalisi yang ada bersama dengan Pak Prabowo, Golkar lah menurut saya yang paling dominan sekarang di lingkaran Pak Prabowo. Oleh karena itu ketika nama-nama itu muncul, oh iya bisa saja orangnya diganti, tapi saya kira posisinya nggak akan diambil atau dikurangi gitu. Oke, tapi kan reshuffle ini biasanya antara partai koalisi atau kalau dari zamannya Pak Jokowi lalu beralih ke Pak Prabowo yang dulunya tidak ada di koalisi ditarik masuk. Seperti misalnya PDI Perjuangan, udah ditawar-tawarin belum sih Bung Ansy? Tapi jawabannya saat lagi ya, usai jeda dulu kita di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kita masih membahas soal desas-desus reshuffle, kapan, apakah akan terjadi atau tidak, bersama dengan Ahmad Irawan, politisi Partai Golkar, ada juga Anies Lema, juru bicara PDI Perjuangan, dan Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Menjawab pertanyaan yang tadi, silakan Bung Ansy, apakah sudah ada tawaran-tawaran dari Istana untuk PDI Perjuangan? Yuk gabung yuk ke kabinet. Kalau PDI Perjuangan kan sikap politiknya jelas ya, rujukannya pada Kongres ke-5 beberapa waktu lalu di Bali. Dan itu posisinya kita berada di luar pemerintahan. Memainkan peran sebagai penyeimbang dua fungsi. Jika kebijakan dan arah pembangunan menurut PDI Perjuangan sesuai dengan konstitusi dan sejalan dengan kepentingan masyarakat, kami akan memainkan peran sebagai mitra strategis. Ikut memberikan dukungan, support. Tetapi jika memang ada hal-hal yang perlu dikritisi, maka memainkan peran sebagai mitra kritis. Jadi tetap bermitra dengan pemerintah, tetapi juga tetap bisa menampilkan kritisisme. Jadi itulah posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang hari ini. Kalau soal reshuffle, PDI Perjuangan itu partai yang taat konstitusi, taat aturan. Kita sadar betul dalam sistem presidensil, urusan reshuffle itu prerogatif presiden. Itu kewenangan mutlak beliau. Jadi yang tahu hanya presiden dan Tuhan Allah, kan begitu. Beliau yang tahu apa urgensinya reshuffle, kapan reshuffle dilakukan, siapa yang harus diganti dengan siapa. Jadi alat ukurnya, parameternya itu sepenuhnya ada pada Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini yang memimpin Indonesia pada saat ini. Jadi
kalau bicara reshuffle ya PDI Perjuangan itu tahu betul di mana yurisdiksi dan kami membatasi diri untuk bicara lebih jauh. Sementara prinsip dasar kalau mau melakukan reshuffle ya orientasinya harus pada kepentingan rakyat. Yang kedua, berharap bahwa pemerintah ini bisa kemudian bekerja lebih efektif, ya, lebih solid dan lebih loyal pada presiden dan lebih fokus. Ya para menteri hari-hari ini harusnya fokus saja bekerja menjalankan visi misi presiden, ukir prestasi, buat legacy. Itulah yang ditunggu oleh rakyat Indonesia ini, kan begitu. Jadi tadi ditawarin atau enggak? Wah, kalau misalnya hak prerogatif presiden, ya, tapi sebenarnya kan dari awal kan adalah upaya untuk dari Presiden Prabowo untuk juga mengajak PDI Perjuangan berada dalam satu barisan dalam pemerintahan ini. Tetapi Kongres dan juga Ketua Umum kami Ibu Mega melihat bahwa posisi yang paling tepat diambil oleh PDI Perjuangan saat ini adalah seperti saat ini ya, jadi partai penyeimbang. Karena apa? Karena kalau semua sudah masuk dalam pemerintahan, ya ini akan membuat kemudian ruang diskursus, dialektika, perbedaan pendapat itu mungkin juga tidak akan muncul. Padahal kan kita butuh untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi. Hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat sipil pun sebenarnya juga masih membutuhkan kanal-kanal demokrasi berupa partai politik yang juga bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang kritis. Dan PDI secara sadar mengambil posisi itu. Jadi tidak juga memainkan posisi sebagai oposisi biner, oposisi mutlak-mutlakan begitu. Karena kalau menurut kami memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh presiden ini benar, patut didukung, ya kami memberikan apresiasi. Tetapi jika tidak, ya kami memberikan kritik sebagai suatu bentuk bahan evaluasi. Kan begitu. Itu pilihan-pilihan ini yang hari ini tetap menjadi pilihan yang terus dilakukan dijalani oleh PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan menegaskan ya tetap di luar circle, Bung Rey, tapi apakah dinamikanya bisa muncul jikalau misalnya partai di koalisi ya namanya minta kursi lebih banyak, itu kan bisa jadi kejadian gitu dan dimintakan ke presiden. Apa Anda melihat dinamika yang sama juga? Iya itu alami ya. Tapi saya kira dengan posisi mereka sekarang pun mereka udah merasa inilah happy gitu. Nah persoalannya memang akan muncul kalau ada partai politik baru. Kan setidaknya masih ada 2 partai di luar nih. Satu PDI, satu Nasdem. Kalau PDI kan 70%, 80% mereka udah menyatakan mereka mau di luar. Nasdem kan kelihatan masih 50-50 kan. Nah boleh jadi Nasdem masuk ke dalam apa namanya, ke dalam struktur ini gitu. Sebab sejauh ini saya lihat sih posisi Nasdem yang nggak jelas ini juga nggak nguntungin mereka juga. Nggak nguntungin secara politik, juga mungkin nggak nguntungin secara material gitu loh. Jadi memang jauh lebih baik untuk memilih ikut atau tidak gitu, ketimbang mau di tengah-tengah, karena di tengah-tengah itu nggak kelihatan gitu. Jadi boleh jadi mungkin sekarang yang mau diajak itu Nasdem. Karena tidak tegas untuk menyatakan di luar. Bukan, karena bagi Nasdem sendiri kelihatan nggak terlalu menguntungkan posisi yang 50-50 ini. Apa yang membedakan posisi Nasdem dengan PDI Perjuangan? PDI udah jelas mengatakan kan, kami berada di luar gitu. Kalau Nasdem kan nggak jelas mau mereka di luar atau tidak gitu. Kalau misalnya kita uji dari soal sikap, katakanlah soal pilkada langsung dan tidak langsung, PDI jelas menolak kan. Nasdem masih ambigu kan, antara menolak dan tidak, dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat dari alur itu, kelihatan notasi mereka sekarang lebih banyak ke arah istana gitu loh. Dan oleh karena itu jika mungkin mereka masuk, ya kan, nah mungkin akan ada 1-2 kursi atau saya kira cuma dapat 1 mereka. Boleh jadi nanti ada 1 kursi dari partai politik yang dikeluarkan, dan boleh jadi itu mungkin keluarnya dari Golkar. Nah itulah yang mungkin sedang terjadi nih gitu ya. Dan boleh jadi orang Nasdemnya yang akan masuk ke Komdigi, mengingat background dari Pak Surya Paloh kan adalah orang yang bergerak di dunia media kan, digital atau apapun macam-macam dan sebagainya gitu. Gimana Golkar tanggapi itu? Ada kemungkinan misalnya bisa jadi misalnya kursi Golkar yang diambil so far gimana? Apakah jumlah kursi akan memengaruhi soliditas Golkar dalam mendukung Pak Presiden? Semenarik-menariknya penjelasannya Bang Ray,
lebih valid kalau itu keluar dari mulut presiden. Kalau bukan Pak Prabowo yang ngomong, ya Mas, karena aman-aman sekali aja. lagi bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi beginilah bahwa Partai Golkar itu begini, fraksi itu memandang kaitannya dengan isu reshuffle kabinet dan kemudian posisi Partai Golkar di dalam pemerintahan ini. Bahwa ada di dalam atau di luar pemerintahan, Partai Golkar tetap bisa menjadi kanal masyarakat sipil seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari PDI tersebut. Bahkan misalnya saya sebelum ke Kompas ini ketemu dulu dengan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk pembaharuan reformasi undang-undang pemilu. Jadi itu sebenarnya tidak mempengaruhi posisi atau di dalam atau di luar pemerintahan kaitannya dengan komunikasi dengan masyarakat sipil. Nah, kedua, kembali lagi bahwa selain itu persoalan tadi kami sampaikan bahwa itu prerogatif, tetapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh presiden, empiriknya memang saya melihatnya dua hal. Presiden itu dalam melakukan reshuffle kabinet, satu itu kaitannya dengan kebutuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kaitannya dengan jika terjadi kekosongan jabatan tersebut. Dan itu dilakukan beberapa kali oleh presiden atau dalam konteks dalam 5 kali proses reshuffle tadi itu. Kebutuhan misalnya Kemendagri dianggap dibutuhkan, nambah lagi 1 wamen. Terus ada yang dianggap sakit, ada juga tuh yang pernah diganti karena alasan sakit. Terus kemudian ada yang kosong, ada yang reposisi. Jadi biasa saja dalam 5 kali proses reshuffle kabinet ini. Dan bagi kami di Partai Golkar tetap bahwa proses reshuffle kabinet ini kita kembalikan kepada presiden karena presiden paling tahu siapa pembantu-pembantunya. Tetapi yang lebih penting dari itu bahwa ketika reshuffle ini itu dilaksanakan, kualitas dan kinerja pemerintahan bisa lebih baik dari sebelum dilakukannya reshuffle. Nah, kalau bicara soal peningkatan kualitas kinerja dari kabinet ini, maka reshuffle ini basisnya adalah harus evaluasi atas dasar prinsip meritokrasi dan prinsip teknokrasi. Karena apa? Karena hanya second kabinet atau kabinet yang memang punya keahlian, punya fokus dalam bekerja yang bisa membuat transformasi berupa perubahan yang memang menunjukkan ada kualitas gitu loh. Jadi evaluasinya basisnya harusnya pada kinerja. Ya, bukan lagi kepada soal kalkulasi untung rugi secara politik. Kalau itu yang mau kita bicarakan. Tetapi kan memang kalau kita bicara soal kabinet itu kan setidaknya ada 5 tas yang harus bisa dijawab kan begitu. Presiden Prabowo ini menginginkan stabilitas di kabinet ini baik. Lalu? Selain stabilitas, soliditas. Jadi jangan hanya berkumpul bersama, tapi soliditas. Soliditas saja tidak cukup, tapi harus ada sinergitas. Sehingga tidak ego masing-masing untuk berjalan sendiri-sendiri. Ya, kalau sudah ada sinergitas ini, ya efektivitas dalam bekerja. Dan ujung dari ini semua adalah tetap loyalitas pada presiden. Apa maksudnya? Loyalitas pada visi misi presiden. Jangan masing-masing karena di situ berasal dari partai A, B, C, D, E, kemudian menjalankan agenda politik masing-masing. Nah kan ini berbahaya. Ingat bahwa menjadi menteri itu privilege loh. Itu suatu keistimewaan yang dimiliki oleh sangat sedikit orang dan mendapatkan mandat dari presiden, maka kesempatan itu harus digunakan sebaik mungkin oleh para pembantu presiden, para menteri kita ini begitu. 5 tas dalam 5 reshuffle kabinet, jelang 5 reshuffle kabinet ini kalau jadi, apakah memang sudah sesuai dengan tadi memperhatikan kinerja atau masih dominan kalkulasi politik, Bung Rey? Tapi nanti jawabnya saja sampai Indonesia Malam, kami segera kembali. Itu udah jangan. Sampai Indonesia Malam. Jadi gimana Bung Rey? Udah kalau mau masuk jilid kelimanya sudah kentaranya lebih ke soal kinerja atau masih kalkulasi politik? Pasti nggak satu faktor ya. Setidaknya menurut saya ada 3 faktor. Apa itu? Ada unsur kinerja di dalam, ada unsur pertimbangan politik, tapi juga ada unsur alami kan. Nah, tapi juga ada unsur ketidakjelasan gitu. Nah, kalau yang berhubungan, kalau kita merujuk ke nama-nama yang cukup beredar di tengah masyarakat saat ini gitu, saya kira untuk orang seperti Pak Pratikno, lalu Menpar, lalu Pak Sakti,
lalu mungkin juga Menlu Pak Sugiono gitu, itu mungkin soal kinerja. Nah, saya melihat itu ada aspek kinerja, khususnya Menlu kita lah ya. Mungkin Menlu kita ini salah satu menteri yang jumlah kehadirannya di negara lain itu sedikit. Dibandingkan malah oleh presidennya. Presidennya udah keliling sampai 36 kali kan dalam setahun ini. Saya nggak tahu Menlu kita sudah keliling ke beberapa tempat atau tidak gitu ya. Nah yang kedua juga karena dia rangkap jabatan kan. Dia sekaligus jadi sekjen partai yang menghajatkan memang beliau harus ada di dalam negeri. Sebab ketua umumnya sedang menjabat sebagai presiden. Sementara ketua harian tidak ada gitu. Jadi mungkin ini akan disiasati. Jadi oleh karena itulah kinerjanya kelihatan sangat lambat, sangat tidak mengejar ya banyak isu di luar negeri gitu. Itu faktor yang saya sebut kinerja. Menpar sih saya kira cocok juga diganti karena banyak event yang semestinya bisa dijadikan sebagai alat kita untuk mempromosikan wisata itu seperti terlihat saja. Kan setidaknya ada 3 aspek tuh, ada pariwisata yang berhubungan dengan dengan musik, ada yang berhubungan dengan budaya, dan ini yang paling penting juga soal makanan. Makanan kita relatif dikenal di luar negeri itu sebetulnya kan bukan karena promosi hebat dari pemerintah, tapi karena agen-agen dari ekspatriat kita di luar negeri yang begitu aktif memperkenalkan makanan-makanan di Indonesia, ya meskipun tentu ada kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kita tahu juga ada dubes-dubes kita buka ini macam-macam dan sebagainya. Itu faktor kinerja tadi. Kinerja. Tapi khusus kepada Pak Natalius, saya justru bingung nih melihatnya. Jadi kalau saya sebut kinerja, ya, tapi kinerja tidak terlihat kinerjanya karena memang posisi dari kementerian ini sendiri membingungkan gitu loh. Sebagai Menteri Hukum, Menteri HAM, kan objeknya itu kan sebetulnya adalah pemerintah gitu. Dan dia berada di dalam pemerintah itu sendiri. Bagaimana ia melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah sendiri? Jadi agak membingungkan. Yang saya sebut kalau dia dimasukkan ke menteri pendekatannya hukum, ada menteri hukum. Kalau dia pendekatannya kepada penegakan hukum, ada aparat keamanan namanya polisi, jaksa macam-macam gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, ini posisi yang membingungkan dan oleh karena itu menurut saya ini lebih bagus ditiadakan aja. Jadi Menteri HAM itu ditiadakan atau digabung lagi seperti dahulu ke Menteri Hukum. Jadi bukan soal Nataliusnya menurut saya itu. Ini soal desainnya ini mau diapain gitu. Berarti ada kinerja. Job desk-nya itu kita nggak tahu ini apa dan sebagainya gitu. Tapi juga ada soal politik. Ya. Politik itu ya ada 2 di sini. Satu adalah minimalisasi pengaruh Pak Jokowi di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Maka nama-nama yang kita sebutkan tadi kan, Pak Sakti yang juga identik dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kemudian juga Pratikno gitu dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa kalau yang terkait dengan Golkar yang saya sebutkan tadi itu bisa saja diresapel dengan memasukkan Nasdem. Pertanyaannya, apakah Golkar akan terima? Jelas nggak akan terima. Dan mungkin karena itulah alot dan boleh jadi karena itu hari ini belum terjadi gitu ya. Mungkin karena alot. Tapi ini semua sangat tergantung pada Pak Presiden. Dalam ini Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sedikit agak meninggikan dirinya ya, saya kira pada ujungnya Golkar akan terima juga. Sebab seperti kita tahu Golkar ini yang penting di dalam kita gitu lah ya kan. Apa benar bacaannya Bung Ray tadi? Nanti dulu. Karena kan masih ada satu lagi. Yang penting ada di dalam gitu ya. Jadi bukan soal banyak atau tidaknya. Tapi yang penting ada di dalamnya gitu. Jadi kalau sekiranya ada sedikit Pak Bahlil, kau ikut akulah kali ini misalnya kata Pak Prabowo. Ikut juga. Iyalah kalau kali ini bolehlah gitu. Satu lagi apa satu lagi? Satu lagi tentu soal kesehatannya. Dalam ini Pak Sakti gitu. Nah oleh karena itu saya kira nggak tunggal dan ada unsur soal kinerja di dalamnya, ada unsur soal politik gitu ya, tapi juga ada unsur soal alami yang saya sebutkan. Kalau dari Golkar gimana bacaannya Bung Ray tadi? Mendekati iyahkah gitu? Ya tentu kan bagi kami presiden itu punya kewibawaan, harus kami jaga. Dan bagi kami di Partai Golkar ya ketua umum berdiskusi dengan presiden sesuatu yang sehari-hari lah dilakukan oleh Pak Bahlil selaku ketua umum Partai Golkar ataupun selaku Menteri SDM. Jadi bukan dalam konteks bahwa ketua umum Partai Golkar mendikte presiden atau sebaliknya, enggak. Relasi ini adalah relasi yang sangat baik dan Partai Golkar sangat menghormati dan menjunjung tinggi
yang disebut dengan hak prerogatif itu tidak ada seperti yang disampaikan oleh Bang Ray. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait dengan hal tersebut. Dan Yona, dan yang kedua bahwa fokus Partai Golkar adalah karena Presiden kami terikat untuk mensukseskan Presiden program-programnya, maka fokus kami saat ini tadi karena pemerintahan ini tidak ada dalam ruang yang hampa, tentu tugas utama Partai Golkar adalah bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan. Yang kedua adalah fokus kami adalah bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program-program Presiden yang memang telah disampaikan pada saat pemilu, disampaikan kepada rakyat. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas dan fokus Partai Golkar pada saat ini. Urusan reshuffle itu adalah menjadi urusan Presiden dan hak prerogatif Presiden. Kalau dari itu yang bisa kami sampaikan. Ya, itu sikap Golkar. Kalau PDI Perjuangan kan masih jadi pertanyaan karena untuk yang ada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan ini posisinya paling kuat sekarang. Nah, apakah godaan jumlah kursi ini akan memengaruhi sikap PDI Perjuangan ke depan? Katakanlah 1, 2, 3 kursi ditawarkan atau harus lebih dari sekian misalnya. Ada demikian atau enggak, Bung? Saya kira jelas ya, politik PDI Perjuangan itu pada rujukannya pada values, pada nilai. Kami sampaikan betul bahwa demokrasi yang sehat itu perlu ada checks and balances. Dan checks and balances itu menurut kami memainkan peran penyeimbang sebagai mitra strategis dan mitra kritis. Itulah yang paling ideal. Kan begitu. Jadi politik itu bukan sekedar harus ada dalam kekuasaan, tapi juga di luar kekuasaan menjadi sparring partner, memainkan peran sebagai sparring partner, itu juga sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi. Yang kedua, kaitan seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, betul bahwa kabinet itu juga merepresentasikan politik. Tetapi representasi politik itu tidak bisa kemudian menegasikan atau meremehkan, menyepelekan yang namanya meritokrasi dan kemampuan teknokrasi itu. Kenapa? Apalagi kementerian-kementerian teknis, ya Anda diharapkan bisa memiliki expertise, ya, memiliki isi kepala, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan aksi implementasi atas visi dan misi Presiden. Harus punya kemampuan teknokratis seperti itu. Maka para politisi hari ini, itu ada tantangan untuk bisa mentransformasi dirinya menjadi juga seorang teknokrat, begitu. Ya, yang juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi di lapangan. Betul, representasi politik penting. Yes, untuk menjaga stabilitas, kohesi, soliditas dari kabinet ini. Tetapi tidak boleh hanya berhenti di situ. Meritokrasi, teknokrasi, basisnya pada kompetensi, itu tetap harus yang utama. Kalau tidak, negara kita ini tidak akan kemana-mana. Hanya akan bagi-bagi kekuasaan, ganti posisi. Politik kita hanya sekedar apa? Politik angka, Rai. Dari 2 naik jadi 3, dari 4 turun jadi 3, posisi itu aja. Padahal politik sejatinya itu adalah values. Politik itu soal nilai, bukan soal angka, begitu. Jadi kalau ditanya PDI, puasa 5 tahun biasa. Di luar kekuasaan 10 tahun pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu hal yang biasa saja. Karena memang apa? Karena kami memang diajarkan untuk betul-betul berpolitik dengan nilai, berpolitik dengan value, dengan dasar ideologi. PDI ini partai yang punya roh, begitu. Jadi di luar pun bagi kami tidak punya posisi yang lebih subordinat atau lebih inferior, tidak. Justru kami merasa bahwa kami bisa akan memainkan peran sebagai kanal demokrasi, lebih bisa nyambung dengan kekuatan masyarakat sipil ketimbang teman-teman yang ada di dalam. Begitu. Di dalam pasti ya komprominya udah tingkat tinggi, kan? Mungkin mau nyambung ya. Lebih rentan pada pragmatisme politik dan seterusnya. Boleh singkat, Bung Rey. Jadi pertama adalah soal PDI gitu. Saya hakul yakin mereka nggak terima. Mau 2, 3 gitu. Kalau 5 mungkin lah ya. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Kalau 2, 3 jelas mereka rugi. Dan kalau Ibu Mega masih tetap mimpin PDI, kita tahulah sikap Ibu Mega seperti apa. Bahkan dulu ditawarin Jokowi 3 periode, dia menolak gitu, ya kan. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah soal tadi nilai berpolitik. Nah salah satu yang menguat kita dengar isunya ini adalah pergantian Menlu dalam ini Pak Sugiono, yang kemungkinan seperti disebutkan tadi meskipun diakui sebagai bercanda oleh
ketua Budi. Pak apa namanya ketua Budi Jiwandono. Pak Utut. Pak Pak Utut, Utut yang sebelumnya. ya dari praksi PDI Perjuangan itu bahwa akan Pak Budi akan pindah ke sana. Saya berharap Pak Jokowi harus hati-hati. Respon publik terhadap pengangkatan Thomas Juwandono sebagai Deputi Gubernur BI cukup sensitif. Pak Prabowo ya maksudnya. Ya, hati-hati. ya Pak Prabowo cukup sensitif di tengah masyarakat. Ya. Banyak orang yang mengulang-ulang kembali pidato Pak Prabowo yang berkaitan dengan kamu anak siapa, kamu ponakan siapa gitu. Tiba-tiba ponakannya hari ini jadi Deputi Gubernur BI. Kalau saat yang tidak terlalu jauh, lalu tiba-tiba Budi yang juga merupakan ponakan Pak Prabowo didapuk menjadi Menteri Luar Negeri, maka saya kira ya akan banyak sekali pandangan negatif Ya. yang bertumpah. Jadi jangan sampai ini jadi backfire berisiko untuk Pak Betul, Prabowo. betul. Baik, kita akan tunggu reshuffle-nya jadi atau enggaknya dulu satu. Yang kedua, kalaupun iya siapa-siapa saja yang Ya. akan kursi. Tapi yang jelas jangan sampai hanya sekadar bagi-bagi kursi, tidak berimpact untuk kinerja kabinet merah putih. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Mas Terima kasih. Ahmad Irawan, terima kasih Sama-sama, Mas Friska. Dilema sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.